Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Nugraha dari kelompok 1 dengan NPM 2018-435-00445. Pada momen ini, kami ingin mempresentasikan materi kami yaitu tentang aplikasi Priksa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Aji Tegar Herlambang, Andresia Fahmi Setiawan, Ikhwan Fadilah, Muhammad Rizky Rahmadan, Nur Aziza Novilianti, Robiato Adawiyah, dan saya sendiri Yudhistira Nugraha. Oke, kita lanjut dalam pembahasan aplikasi Priksa ya. Jadi aplikasi Priksa adalah salah satu aplikasi baru nih yang terdapat dalam layanan Reksadana. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih reksadana ini apa. Jadi reksadana ini adalah salah satu perusahaan jasa yang salah satu job desk-nya atau tugasnya yaitu sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko nih atas investasi yang mereka lakukan. Jadi untuk fungsi dari aplikasi Priksa ini adalah untuk membantu user sebenarnya untuk memilih reksadana mana nih yang cocok atau sesuai rekomendasi dengan potensi keuntungan investnya yang lebih besar. Oke, jadi dengan menggunakan metode Maculot Pitch ini, Priksa akan memilih dan menampilkan produk reksadana secara otomatis mana yang terbaik untuk usernya. Baik, di slide selanjutnya kita lihat terdapat flowchart tentang aplikasi Priksa, yaitu yang pertama user masuk ke aplikasi Priksa nih. Jadi kemudian user menginput atau masukkan pendapatan tahunnya. Kemudian Priksa akan memproses inputan nilai atau nominal pendapatan tahunannya. Jika pendapatan sesuai, maka akan dibawa ke menu selanjutnya, yaitu hitungan jumlah pendapatan dalam 3 tahun. Namun, jika pendapatan tidak sesuai, akan dibawa ke menu input atau masukkan nilai pendapatannya lagi. Lanjut ke proses berikutnya, yaitu jika nilai pendapatan dalam 3 tahun sudah keluar, maka akan menampilkan proses berikutnya, yaitu menampilkan rekomendasi produk reksadana, yaitu yang sesuai dengan kriteria si user. Kemudian selesai. Oke, demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan presentasi ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Priksa sebagai investment advisor. Sebelumnya, saya akan jelaskan NAV itu atau Net Asset Value adalah nilai pasar reksadana saat ini. Komponen NAV terdiri dari nilai surat berharga seperti saham, obligasi, surat berharga, dan juga deposito yang ada di dalam reksadana tersebut. Ditambah dividen dan atau kupon obligasi yang didapat. Dikurangi biaya operasional reksadana seperti biaya manajer investasi, biaya bank kustodian, dan lain-lainnya. Di sini kami sudah mengambil 3 produk investasi, yaitu ada Sukor Invest Money Market Fund, Capital Money Market Fund, dan Insight Money Syariah. Kita mengambil 3 tahun data mereka untuk diakumulasikan dan menghasilkan keputusan reksadana yang terbaik untuk dipilih. Pertama, dari 2019 sampai 2021, dari Sukor Invest Money Market Fund yaitu sekitar 7,17%, di tahun 2020 6,50%, dan di tahun 2021 mereka mendapat 5,19% pertumbuhannya. Akumulasinya yaitu sekitar 18,86%. Untuk Capital Money Market Fund, di tahun 2019 mereka mendapatkan 5,89%, di tahun 2020 meningkat menjadi 6,65%, dan di tahun 2021 mereka mendapatkan sekitar 4,26% maaf ya.
sehingga mendapatkan akumulasi sekitar 16,80%. Dan yang terakhir adalah Insight Money Syariah. Di tahun 2019 mereka mendapatkan 6,94%, di tahun 2020 mereka mendapatkan 6%, dan di 2021 mereka mendapatkan 4,8%, dengan akumulasi NAV-nya sekitar 17,74%. Dari akumulasi NAV tersebut, kita mengambil nilai tertinggi dan memiliki hasil keputusan, yaitu Sukor Invest Money Market Fund lah yang layak atau yang kami sarankan untuk Anda atau pemakai aplikasi ini beli, dikarenakan peningkatan dari tahun ke tahun yang cukup signifikan yang di awalnya itu satu unitnya bernilai 1.437 hingga di tahun 2021 naik jadi 1.613,8. Untuk selanjutnya pembahasan tentang metode Mikulognya akan disampaikan oleh Saudara Andre Syafami. Dipersilakan. Terima kasih untuk Ikhwan dan juga Yudis yang sudah mempresentasikan produk reksadana ini. Di sini saya Andre Syafami akan mencoba membuktikan metode Mikulog pada fungsi penentuan produk reksadana. Di sini di layar yang saya tunjukkan ini adalah mirip seperti aplikasi yang sudah tadi dijelaskan oleh Ikhwan. Bedanya di sini saya akan menunjukkan dari sisi metodenya ya. Jadi metode yang kami gunakan adalah Mikulog dan di sini kita memiliki 3 input sesuai dari produk yang tadi dijelaskan oleh Ikhwan. Di sini ada 3 produk ya, Sukor Invest Money Market Fund, kemudian ada Capital Money Market Fund, kemudian ada Insight Money Syariah. Jadi ada 3 input, makanya di sini kita bikin 3 input ya. Ada untuk yang tadi 3 produk ini. Dan di setiap percobaan ini akan mengakumulasikan nilai NAV-nya atau Net Asset Value dari setiap tahunnya. Ini X1 adalah tahun pertama ya. Jadi di tahun 2019, ini X2 adalah 2020, X3 adalah 2021. Dan di percobaan pertama ini kita akan membuktikan nilai Fnet ya dari produk reksadana yang pertama, yaitu adalah Sukor Invest Money Market Fund. Ini adalah inputan yang pertama, berarti X1 dikali W1 7,17 dikali 1, kemudian X2 nya adalah 6,5 dikali W2 nya adalah 1, dan X3 nya adalah 5,19 dikali 1. Tiap perkalian ini akan dijumlahkan dan ini adalah hasil Fnet nya 18,86. Kemudian di percobaan yang kedua ini untuk produk Capital Money Market Fund. Di inputan yang pertama dari X1 dia 6,94 dikali 1, X2-nya 6 dikali 1, dan X3-nya 4,8 dikali 1, maka hasil dari Fnet-nya adalah 17,74. Kemudian di percobaan yang ketiga ini adalah produk Insight Money Syariah. Jadi di sini kita mengkalikan X1-nya 5,89 dikali W1-nya 1, kemudian X2-nya 6,65 dikali 1, dan X3-nya 4,26 dikali 1. Maka hasil Fnet-nya adalah 16,8. Dari hasil Fnet ini kami ingin mensortir atau memutuskan mana produk dengan Fnet paling besar ya, maka itu yang akan kita pilih atau kita gunakan sebagai produk reksadana yang kita pakai untuk 1 tahun ke depan. Makanya untuk menentukan nilai thresholdnya adalah kita mengambil nilai max dari Fnet ini. Nilai max-nya adalah ini 18,86. Ini adalah nilai max-nya dari Fnet yang ada di sini. Maka untuk outputnya adalah kita membuat satu kondisi jika nilai Fnet tersebut lebih dari theta, maka hasilnya akan 1. Namun jika nilai netnya tersebut kurang dari theta, maka nilainya akan 0. Inilah yang menjadikan fungsi penentuan produk reksadana ini bisa menunjukkan mana produk yang terbaik gitu di antara 3 produk ini. Nah, di sini adalah
Pertama untuk produk yang pertama dia bernilai 1 karena ya itu netnya adalah 18,86. Ini yang dijadikan acuan sebagai theta. Maka dia akan otomatis lolos bernilai 1. Sedangkan untuk dua produk lainnya dia itu bernilai kurang dari threshold atau tetanya ya 18,86. Jadi dia akan bernilai 0. Di sini membuktikan produk yang terbaik adalah produk dalam percobaan yang pertama ya, yang ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.